Oke, masih dengan Profesor Kardus. Reaktor nuklir dietimologikan sebagai sebuah perangkat untuk mereaksikan bahan radioaktif untuk menghasilkan proses fisi dan fusi guna mendapat energi nuklir. Ya, tahukah Anda? Sekitar 425 reaktor aktif yang tercatat di seluruh dunia, mulai ukuran daya 30 MW hingga 1,6 GW, dan sebagian besar berpendingin air. Secara garis besar, reaktor nuklir dibagi menjadi dua, yakni reaktor air berat dan reaktor air ringan. Reaktor air berat bisa menggunakan uranium-238 atau uranium alami dari palet yellow cake tanpa harus diperkaya. Tapi diketahui, reaktor air berat berbiaya jauh lebih mahal dan besar dibanding reaktor air ringan. Sementara reaktor air ringan hanya bisa beroperasi menggunakan bahan bakar fisil yang sudah diperkaya seperti uranium-235, uranium-233, plutonium-239, dan lain-lain. Dan faktanya hampir 95% reaktor di dunia ini menggunakan reaktor air ringan yang umumnya menggunakan bahan bakar fisil seperti uranium-235 yang diperkaya. Reaktor air ringan sendiri terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah pressure water reactor atau reaktor air bertekanan. Reaktor ini digunakan di hampir 70% reaktor-reaktor di dunia. Reaktor air bertekanan memisahkan steam exchanger atau penghasil uap dengan reaktor utama. Dalam reaktor ini, panas inti reaktor yang dihasilkan akan dihantarkan lewat konduksi termal atau logam penghantar panas menuju exchanger heat untuk mendidihkan air guna mendapatkan uap yang kemudian digunakan untuk memutar turbin. Reaktor PWR umumnya digunakan pada kapal-kapal selam nuklir dan pembangkit nuklir umum. Yang kedua adalah boiling water reactor atau reaktor air mendidih. Reaktor ini seperti yang digunakan di PLTN Fukushima Daiichi, di mana bejana uap berada di atas tangki reaktor utama tergabung menjadi satu, di mana air akan ditahan pada tekanan hingga menghasilkan uap. Uap-uap tersebut bisa langsung dimasukkan ke generator pembangkit. Kemudian yang ketiga adalah small modular reactor atau reaktor bermodul kecil. Reaktor ini adalah generasi terbaru reaktor portable yang berdesain mini, diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Rolls-Royce, Hitachi, NuScale Power, dan lain-lain. Reaktor ini umumnya diproduksi di pabrik dan tinggal dirakit di tempat tujuan, lebih efisien, meski daya yang dihasilkan juga tak terlalu besar. Reaktor ini umumnya menggunakan air atau garam cair, juga gas, sebagai bahan pendingin inti reaktor. Dan selanjutnya yang keempat adalah reaktor cepat logam cair. Umumnya menggunakan logam cair yang berbeda, seperti natrium dan timbal, untuk mendinginkan teras reaktor. Hanya ada dua reaktor seperti ini di dunia yang seluruh teknologinya dikembangkan di Rusia. Umumnya menggunakan uranium dan plutonium fisil sebagai bahan bakar. Kemudian yang kelima adalah reaktor garam cair. Reaktor ini pernah digunakan pada tahun 1969 pada proyek reaktor pembangkit thorium di Oak Ridge, Amerika Serikat, menggunakan garam cair sebagai pendingin inti reaktor. Biasanya juga menggunakan bahan bakar yang dilarutkan dalam garam. Reaktor ini hanya dikembangkan dalam lingkup riset dan uji coba ilmiah. Hanya ada dua di dunia dan semuanya ada di Amerika Serikat. Kemudian yang keenam adalah reaktor berpendingin gas suhu tinggi. Umumnya bahan bakar uranium dikelilingi blok grafit sebagai moderator atau penghambat neutron, menggunakan gas seperti helium dan karbon dioksida sebagai pendingin inti. Umumnya digunakan di Rusia. Selain itu ada juga reaktor RBMK yang kini sudah dilarang digunakan karena cacat desain, terutama setelah tragedi Chernobyl 1986. RBMK juga menggunakan grafit sebagai moderator atau penghambat neutron. Berikut adalah beberapa jenis reaktor energi nuklir yang ada di dunia ini. Sebenarnya masih ada reaktor lain yang kini masih dalam tahap pengembangan, seperti reaktor fusi nuklir. Reaktor ini biasa disebut dengan tokamak reaktor, di mana reaktor ini dapat mereaksikan dua isotop hidrogen seperti deuterium dan tritium
untuk kemudian fusion atau tergabung menjadi satu di suhu 7 juta Kelvin hingga membentuk plasma helium yang sangat panas, bahkan hingga 150 juta derajat Celcius. Panas plasma dalam reaktor tokamak inilah yang biasa disebut dengan matahari buatan. Tapi biaya proyek pengembangan reaktor fusi tidaklah murah dan teknologi yang digunakan sangatlah rumit dan beresiko. Maka dari itu hingga kini para ilmuwan di seluruh dunia masih berusaha menemukan formula yang pas untuk mengendalikan panas plasma fusi matahari buatan tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus. Profesor Kardus dari reaktor fusi di ITER mengabarkan